Senang bertemu dengan sahabat Ayo Paham dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Pada sesi ini kita akan membahas limit trigonometri dan limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Kita langsung ke nomor 1. Limit X menuju 2 untuk 1 kurang cos kuadrat dalam kurung X min 2 dibagi dengan X min 2 kali tangen 3X min 6. Langkah pertama kita substitusi X-nya 2. Ini kita ganti 2 sehingga ini kita ganti 2. 2 kurang 2 0. Cos 0 1. Kuadrat 1 berarti ini hasilnya 0. 2 kurang 2 ini 0. Jadi bentuknya tak tentu. Sekarang pembilangnya kita rubah. Ingat 1 kurang cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Sehingga bentuk 1 kurang cos kuadrat X min 2 itu sama dengan sin kuadrat dalam kurung X min 2. Nah, kemudian sekalian ini kita ganti karena limit trigonometri itu selalu menuju 0, maka X 2-nya kita pindahkan ke kiri menjadi X kurang 2 menuju 0. Sehingga di sini limit X kurang 2 menuju 0 ini menjadi sin kuadrat X min 2 X min 2 dalam kurung tangen, ini 3-nya kita keluarkan, 3 dalam kurung X min 2. Kita lanjut. X min 2 itu misalkan ini sama dengan P. Sehingga karena ini X min 2 sama dengan P, maka sekarang P-nya menuju 0. Sehingga limit P menuju 0 sin kuadrat X min 2 sama dengan P, jadi sin kuadrat P. P di sini tangen 3 kali P. Kita lanjutkan. Limit P menuju 0. Ini kita pasangkan sin P kali sin P per di sini P tangen 3P. Ingat rumus dasar limit sin P per P ini menjadi 1. Sin P per tangen 3P, ingat A per B, berarti ini 1 per 3 dikali 1 per 3. Sehingga ini sama dengan 1 per 3. Kita lanjut nomor 2. Kita substitusi X-nya seperempat Pi. Ini seperempat Pi berarti 45 derajat sin 45 setengah akar 2 kurang setengah akar 2, 0. Setengah akar 2 kurang setengah akar 2, 0. Sehingga bentuknya ini 0 per 0. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuk dari pembilang. Ingat A pangkat 3 kurang B pangkat 3 ini sama dengan A kurang B dalam kurung A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Sehingga ini kita uraikan. A-nya sin X, B-nya cos X. Sehingga bentuk ini kita rubah menjadi limit X menuju seperempat Pi berarti sin X dikurang cos X tutup kurung sin kuadrat X tambah AB berarti sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Sini penyebutnya sin X dikurang cos X. Ini kita bagi sehingga sekarang limit X menuju seperempat Pi
Ini ke sini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini sin X cos X. Kita ganti X-nya menjadi pi per 4. Sehingga ini 1 tambah sin 1/4 pi kali cos 1/4 pi. 1 tambah sin 1/4 pi setengah akar 2 cos 1/4 pi setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 sini ya. Sehingga hasilnya ini setengah. Sehingga ini sama dengan 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Kita lanjut nomor 3. Limit X menuju 0, sin X kurang sin X. Kita lanjut nomor 3. Sin 3X kurang sin 3X kali cos 4X dibagi 6X pangkat 3. Sekarang kita masukkan 0, sin 0. Ini sin 0 berarti 0 kurang 0, 0. Sini ganti X-nya 0, 6 kali 0, 0. Sehingga ini hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Nah, sekarang kita keluarkan faktornya. Sehingga di sini limit X menuju 0 sin 3X dalam kurung 1 kurang cos 4X bagi dengan 6X pangkat 3. Kita ingat 1 kurang cos 2 alfa ini sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Ingat ini identitas kelas 11. Sehingga ini dapat kita sederhanakan menjadi ingat identitas kelas 11. Sehingga ini kita selesaikan limit X menuju 0. Yang ini kita ganti dengan 2 sin kuadrat 2X. Karena di sini 4 dibagi 2 ya, jadi setengahnya. Jadi setengah dari 4 adalah 2X. Dibagi dengan 6X pangkat 3. Sekarang kita lanjutkan. Limit X menuju 0. 6-nya kita majukan ke depan jadi sin 1/6. Kita pasangkan sekarang sin 3X berpasangan dengan 1X di bawah ini dikali sin 2X dengan 1X dari X pangkat 3. Ini sin 2X berarti satu lagi sin 2X, satu lagi X pangkat 3. Jadi X kali X kali X sama dengan X pangkat 3 ya. Sehingga sekarang kita gunakan rumus limit. Ini adalah jawabannya. Limit X menuju 0 untuk sin 3X per X itu adalah 3. Ini 2 per 1 dikali 2. Ini 2, 3. Sehingga 3 kali 2, 6 ke sini. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Kita lanjut nomor 4. Limit P menuju 5 untuk sin P kurang 5 dikali tangent akar 5 dikurang akar P dibagi dengan 25 kurang 10P tambah P kuadrat. Ini kalau kita ganti P-nya 5. 5 kurang 5, 0. Sin 0, 0 ya. Ini 5 kali 10 min 50. Ini 5 kuadrat, 25 tambah 25. 50 kurang 50. Jadi ini 0 per 0. Karena di sini tadi kan udah 0, berarti ini nggak perlu dihitung lagi ya.
Nah, langkah selanjutnya kita rubah ini dengan memfaktorkan ya. Limit P kurang 5 berarti sin dalam kurung P kurang 5 tangen akar 5 kurang akar P. Ini faktorkan penyebutnya 5 kurang P, 5 kurang P. Coba akar 5 kurang akar P dikali dengan akar 5 tambah akar P. Ini sama dengan ini ke sini 5, ini ke sini P, berarti 5 kurang P. Sehingga ini kita bisa uraikan dengan bentuk ini. Sehingga selanjutnya limit P menuju 5 sin dalam kurung P kurang 5 tangen dalam kurung akar 5 kurang akar P. Ini kita buat ke depan P-nya, sehingga ini P kurang 5. Karena P-nya di sini min, maka ini kita kali min. Selanjutnya kita buat ini akar 5 kurang akar P, akar 5 tambah akar P ya. Sekarang kita kelompokkan limit P menuju 5, minnya kita majukan ke depan, min sin P kurang 5 P kurang 5 dikali tangen akar 5 kurang akar P per akar 5 kurang akar P dikali bentuk ini 1 per akar 5 tambah akar P. Sehingga selanjutnya min ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Berarti ini min 1 kali 1 kali limit P menuju 5 untuk 1 per akar 5 tambah akar P. Berarti sama dengan ini min 1 dikali 1 per akar 5 kali akar tambah akar 5 karena P-nya 5 ya. Berarti sama dengan min 1 per 2 akar 5. Sederhanakan dengan merasionalkan akar 5 kali akar 5 sehingga ini menjadi sama dengan akar 5 kali akar 5, 5 kali 2, 10 berarti min 1/10 akar 5. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 5. Limit X menuju tak hingga untuk akar dalam kurung X 4X kuadrat tambah 10X kurang 5 dikurang 2X tambah 3. Ini kita ganti tak hingga, berarti hasilnya ini tak hingga ya semuanya. Ini hasilnya ini tak hingga. Kurangin tak hingga, kurang tak hingga bentuk tak tentu. Maka langkah selanjutnya adalah kita ini rubah ke bentuk akar. Cara merubahnya, coba kita ikuti. Limit X menuju tak hingga akar 4X kuadrat tambah 10X kurang 5 dikurang, ini kita buat kurung 2X, karena ini positif berarti di sini kita buat kurang 3. Nah, sekarang ini bentuk ini dengan ini sama. Kalau ini kita kuadratkan, kemudian kita ambil akarnya, berarti bentuknya sama dengan ini juga ya. Nah, selanjutnya ini kita kuadratkan yang dalam akar. Limit X menuju tak hingga 4X kuadrat tambah 10X kurang 5 dikurang kuadratkan, berarti 4X kuadrat kurang 2 kali 2 kali 3 berarti 12X ditambah 9.
bentuk ini membuat AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang BX kuadrat tambah GX tambah R. Nah, ingat bentuk ini. Maka kalau kita mendapatkan bentuk seperti ini, didapat A-nya ini itu koefisien X kuadratnya itu sama, maka nilai limitnya itu adalah B kurang Q dibagi 2 akar A, ya. Maka di sini sekarang A, B, C, P, Q, R. Sehingga hasilnya ini langsung kita kerjakan sama dengan 10 kurang Q dalam kurung 12 dibagi dengan 2 akar A. A-nya adalah 4. Selanjutnya 10 tambah 12 dibagi dengan 2 kali 2 sama dengan 22 dibagi dengan 4, sama-sama kita bagi 2, sehingga ini sama dengan 11 per 2 atau sama dengan 5,5. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 6. Limit X menuju tak hingga dalam tanda akar X tambah A dikali X tambah 2 terus dikurang dalam kurung X tambah 1 sama dengan 2. Hasil daripada limit ini sama dengan 2. Maka kita kembali ke rumus yang pertama tadi yang kita bahas tadi. Terlebih dahulu ini kita menguraikan ini dulu, ya. Sehingga ini kita tulis limit X menuju tak hingga akar dari ini kita kalikan sehingga X kuadrat tambah 2X tambah AX tambah 2A. Ini dikurang X kuadrat tambah X. Kita sederhanakan ini. Berarti limit X menuju tak hingga akar X kuadrat ditambah keluarkan X-nya dalam kurung 2 tambah A X tambah 2A dikurang X kuadrat tambah X. Hasilnya ini sama dengan 2. Nah, sekarang di sini kita sebutkan A-nya 1, B-nya 2 tambah A, C-nya 2A, B-nya 1, Q-nya 1, C-nya 0. Sehingga ada, ya. Jadi sekarang sesuai dengan rumusnya, seperti ini B kurang Q per 2 akar A, ya. Jadi kita langsung hitung. Berarti B-nya 2 tambah A dikurang Q-nya 1 dibagi dengan A-nya 1, 2 akar 1, hasil limitnya sama dengan 2. Sehingga kita lanjutkan 2 tambah A kurang 1 sama dengan ini A tambah 1 akar 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga ini kita lanjutkan menjadi A tambah 1 sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan 4 kurang 1. Jadi A-nya sama dengan 3. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, ya. Semangat, ayo paham.